Tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion dan saat itu darahnya berdesir. Sering gitu kan. Ih, merinding aku. Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Cerita. Ruang tempat kamu bebas bercerita apa aja. Ya, ada yang beda ya bos. Mulai dari video ini dan seterusnya, channel ini berganti nama menjadi Ruang Cerita. By the way, terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Ya, di video kali ini aku akan ceritain sebuah kisah horor dari salah satu teman aku. Ya, sebut aja namanya Herman. Dia berprofesi sebagai driver ojol food. Baru lulus kuliah dan harus berjuang menghadapi tuntutan kehidupan. Tapi di tengah perjuangannya mencari rezeki ini, dia itu loh kok malah diganggu sosok gaib. Nah, penasaran kan kalian? Udah nggak usah lama-lama, langsung aja deh. Kita langsung masuk kemana? Ya, ke ceritanya. Iya bos, jadi cerita ini berasal dari seorang teman, sebut saja namanya Herman ya bos ya. Ini bukan nama sebenarnya. Nah, Herman ini berprofesi sebagai driver ojol. Tapi dia sengaja nggak ambil penumpang bos, hanya untuk food aja. Karena faktor utama motornya tergolong udah butut. Motor tahun 2010 yang kadang-kadang rewel. Nah, nggak enak kan kalau misalnya pas ambil penumpang terus motornya tiba-tiba mogok di jalan. Makanya dia sengaja ambil food aja. Herman udah hampir 2 tahun berprofesi sebagai driver online khusus food. Di kondisi-kondisi tertentu karena saking ramenya orderan ya, Herman itu beberapa kali harus pulang larut malam. Apalagi Herman memang dituntut kerja keras buat melamar pacarnya. Ya, FYI ya bos ya, Herman ini memang udah serius banget mau nikahin pacarnya. Ya intinya, Herman rela deh tiap hari pulang malam buat cari tambahan modal buat nikah. Nah, undangan udah disebar, seserahan juga udah dikirim. Nggak lucu juga kalau gagal kan? Nah, di usia yang masih cukup muda dan baru lulus kuliah, membuat Herman ini belum banyak pengalaman soal pekerjaan. Alhasil, dia hanya menjalani aja apa yang ada di depan matanya dia. Sejak kuliah, Herman memang mengakui kalau terlalu boros. Nggak bisa nabung bos. Duitnya tuh habis aja buat hobi modif-modif motor gitulah bos. Nah, 3 bulan yang lalu pacarnya itu mengajak tunangan dan menikah. Katanya sudah 3 tahun pacaran kok mau hubungannya kok gini-gini terus gitu ya, stuck, monoton. Apalagi pacarnya ini pakai ngancem bos. Kalau kamu tuh nggak mau serius ya, aku mau cari pria lain aja man. Gitu. Nah jujur di situ Herman langsung panik karena nggak punya duit sama sekali buat nikah kan bos. Herman mengakui kerja jadi driver food memang melelahkan. Dia hanya punya hari Minggu untuk istirahat, padahal dia harus mengumpulkan uang itu sekitar 26 juta rupiah sebagai modal pernikahannya. Tapi sejak kejadian Jumat malam baru-baru ini, Herman merasa takut dan ngeri kalau harus bekerja sampai larut malam. Karena pas pulang dari mengantar makanan, Herman mengaku dia diganggu oleh makhluk halus. Nah, penasaran sosok apa yang gangguin Herman? Langsung masuk bos. Ya, jadi ceritanya bos, waktu itu jam 2 pagi, jam 2 dini hari, Herman pulang dari mengantar makanan kayak biasanya. Dia memang sudah biasa pulang pagi dan gak ada rasa takut sedikit pun ya. Padahal kalau dilihat dari posisinya, jarak dari lokasi pengantaran sampai ke rumahnya itu sekitar 50 kilo. Wah, jauh juga ya. Tapi entah kenapa, dini hari itu Herman benar-benar merasa capek banget. Badannya lemes gitu loh bos. Karena di hari itu nggak berhenti bekerja sejak pagi. Istirahat cuma bentar, lalu cuma sempat makan roti aja. Saking ramenya orderan sampai nggak sempat makan yang proper gitu. Nah dini hari itu, yang ada di kepala Herman cuma pengen pulang terus tidur. Tapi begitu melewati jalan gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motornya berat. Dan mesinnya seperti mau mati, redet gitu ya. Yah, mogok lagi nih motor, kata dia kan dalam hati. Dia cek tuh bensin, mesin, bannya, semua normal kok. Lalu dia duduk lagi tuh di jok motornya sambil nyoba starter, siapa tahu nyala. Sampai di situ Herman gak ada pikiran yang aneh-aneh bos. Karena asik mengomel pada dirinya sendiri,
Tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion dan saat itu darahnya berdesir. Sering gitu kan, rinding aku. Tampak di kaca spion, sosok pocong duduk tepat di belakangnya Herman, bos. Deket banget. Saking deketnya jarak dengan pocong itu, Herman bisa melihat wajah pocong itu hitam, bos. Dalam kondisi panik dan ketakutan ya, Herman hanya bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa sebisanya. Badannya gemeteran nih, sampai sekarang aku aja merinding. Dia takut banget. Rasanya seperti semua darah di tubuhnya itu naik ke kepala. Saking paniknya sampai-sampai bacaan doanya kebolak-balik. Mau baca ayat kursi kok jadi doa makan. Tapi Herman tetap membaca doa-doa itu dengan suara yang keras, nyaring ya. Tapi ya usahanya nggak berhasil ternyata, bos. Pocong itu tetap santuy aja duduk di jok motornya, bonceng gitu. Lalu entah dapat kekuatan dari mana, Herman pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada pocong itu untuk turun dari motor dan tidak mengganggunya lagi. Jangan ganggu saya lelah cari uang buat pernikahan nih. Yang kamu mau di aku itu nggak ada, saya nggak punya. Itu katanya. Dia sambil mengusir hantu pocong itu sekuat tenaga. Tiba-tiba mesin motornya nyala dong dan perlahan-lahan bisa digas. Baru setelah melewati kawasan gelap selama hampir 5 menit saja, sepeda motor Herman kembali melaju kencang. Herman udah nggak mau ambil pusing ya, nggak noleh ke belakang sedikit pun. Pokoknya intinya dia pengen cepet-cepet pulang dan pengen sampai di rumah. Sesampainya di rumah dia berusaha untuk menenangkan diri. Badannya memang udah capek banget, makin lemes aja rasanya. Nah setelah kejadian itu Herman udah nggak mau lagi, bos, bekerja sampai larut malam. Beberapa hari berlalu, Herman baru ingat nih tentang cerita-cerita lama soal jalan gelap yang dia lewatin tempo hari. Konon di daerah itu pernah terjadi kecelakaan maut, korbannya sampai meninggoy. Tapi katanya jari telunjuk kiri korban putus dan anggota keluarga itu nggak bisa menemukannya. Ya akhirnya korban dimakamkan dalam kondisi jenazah tidak sempurna. Mungkin gangguan pocong di daerah itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu kali ya. Bisa jadi. Oke bos, itu tadi ya sebuah kisah horor dari seorang driver ojek online food bernama Herman. Buat para bos yang punya cerita horor bisa juga dibagikan di channel ini. Kirim aja email, silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa bantu dukung channel ini berkembang. Kasih like, jempol ke atas, subscribe, tonjok lonceng notifikasinya. Karena aku nggak sabar ketemu kalian dengan cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.